Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur. Kami diperkenalkan dengan orang tua Santa Perawan Maria, Yoakim dan Santa Ana. Semoga kami pun mengenali orang tua kami, leluhur kami. Dan akhirnya yang maha luhur, yaitu Tuhan sendiri, yang menjadi asal dan akar hidup kami. Bantu kami untuk mengenal leluhur kami dan mendoakan mereka supaya mereka yang belum sampai kepadamu, kau terima dalam belas kasihan-Mu. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudaraku terkasih dalam Kristus, hari ini kita merayakan Santo Yoakim dan Santa Ana, ibu atau orang tua dari Santa Perawan Maria. Kita bersyukur bahwa kita diperkenalkan oleh kehadiran mereka yang membuat kita tahu bahwa mereka mengharapkan keturunan dan akhirnya Tuhan memberikan yang terbaik, yang bukan hanya untuk keluarga mereka tapi seluruh dunia, seluruh semesta alam. Dan itulah yang sebetulnya menjadi tujuan dan dari kehadiran kita di dunia ini, yaitu berguna, bermanfaat bagi banyak orang. Ya, semoga Tuhan memberkati kita semua dan memberkati leluhur kita. Para saudara, semoga dengan kehadiran perayaan orang tua leluhur Maria, kita juga mengenali leluhur kita, ya. Dan akhirnya yang maha luhur, yaitu Sang Pencipta, Sang asal dari segala sesuatu, Sang awal, Alfa, ya. Kemudian akhirnya bersatu dengan Omega, ya. Nah, para saudara, kita tahu bahwa kita ini adalah produk dari masa lalu, produk dari leluhur kita, produk dari nenek moyang kita, produk dari semua yang kita tidak ketahui. Yang dari pihak bapak, pihak ibu, ya, dari pihak dan seterusnya, garis-garis seperti itu. Jadi apa yang sebetulnya mau kita sampaikan, kita syukuri bahwa karena kita produk dari masa lalu, maka kita berdoa juga untuk mereka. Kristus itu dilahirkan, ya. Jadi Kristus itu dilahirkan juga untuk membebaskan manusia-manusia yang sebelum dia, ya, dan sesudah dia. Dan bagi Tuhan satu hari dengan 1000 tahun. Jadi kita jangan membayangkan seolah-olah hanya bapak ibu kita. Kita adalah darah daging, DNA kita juga darah-darah leluhur kita seluruh dari mana, entah baik entah tidak. Maka kita bisa melihat genealogi Yesus, ya, secara manusiawi, dari Maria, dari Yosef, ya, dari titik dari Abraham, dari Adam dan Hawa yang diberikan kepada kita semua. Maka ada 1-2 hal yang kita harus lakukan. Pertama, kita juga mendoakan leluhur kita dari pihak bapak dan ibu, ya, supaya Tuhan berbelas kasihan kepada mereka yang mungkin, ya, belum sampai kepada kebahagiaan. Kita doakan terus. Kita tidak tahu siapa mereka, tetapi kita doakan mereka supaya kehadiran mereka, perjalanan hidup mereka menjadi perjalanan yang panjang menuju Allah Sang Pencipta, Sang Penebus, Sang Penyelamat. Jadi itu. Jadi pentingnya kita berdoa untuk leluhur kita, ya, supaya Tuhan berbelas kasihan. Dan kalau mereka sudah berada di tempat yang layak yang Tuhan berikan kepada mereka, itu akan berguna bagi kita sekarang. Akan membantu kita, akan menolong kita karena mereka berada bersatu dengan Tuhan. Jadi jangan lupa para saudara, selalu ingat akan leluhur Anda dan leluhur kita semua, selalu ingat itu. Dan kita tahu tidak semua baik, ya, tidak semua baik. Pasti ada bagian-bagian yang mungkin juga jelek. Kita lihat dalam genealogi Yesus, ya. Tamar itu adalah seorang pelacur, ya, Rut adalah orang asing yang berada dalam struktur Yesus yang disebutkan. Dan ada yang baik, Yosef, Maria dan seterusnya, ya, kita semua, ya. Maka semakin baik kita, semakin kita bersih dan kita tulus murni, maka rahmat Allah itu mengalir seperti talang yang melimpah dalam diri kita, sehingga kita bisa memberikan suatu manfaat yang besar. Yang kedua, kita dilahirkan untuk menjadi besar, ya, dalam arti begini, ad maiorem natus sum. Jadi kita dilahirkan untuk menjadi lebih besar dan untuk menjadi berguna bagi keselamatan banyak orang, menjadi berkat bagi banyak orang. Dan itu harus kita sadari sungguh-sungguh, ya, karena Tuhan pasti punya rencana dalam hidup kita masing-masing, ya, punya rencana, dan rencana itu kita kenali supaya berguna bagi orang lain. Jadi coba kita lihat Maria,
Coba kita lihat Yesus, kita lihat orang-orang besar yang dilahirkan dengan kesulitan yang secara manusiawi sulit, seperti katakanlah Yoakim dan Ana, mereka dalam usia tua, Elizabeth dan Zakaria juga satu, tapi ternyata anak-anak mereka berguna bagi keselamatan manusia. Jadi para saudara, bagi Anda yang belum mempunyai anak dalam usia yang cukup besar ini, tetap berharap kepada Tuhan. Anak dalam arti lahiriah, bisa juga kita anak dalam artian yang mungkin anak pungut atau anak yang kita terima, kita bersyukur juga. Dan kita berdoa juga untuk mereka yang mungkin anak pungut, anak apa yang dikasih Tuhan, pasti yang Anda diberikan kepada Anda untuk Anda layani, untuk Anda doakan supaya terbebas dari mungkin kutukan oleh, katakanlah begitu, kutukan oleh apa gitu kan. Semoga sekali lagi kita bersyukur atas hidup kita bersama leluhur kita, dan yang maha luhur yaitu Tuhan sendiri, yang akhirnya awal dan menjadi awal dari hidup kita. Tuhan memberkati Anda semua, memberkati kita semua, menguatkan kita semua, sehingga kita semakin diteguhkan oleh rahmat berkat Allah yang Maha Kuasa lewat leluhur kita, dan kita mohon rahmat supaya rahmat yang mengalir kepada kita menjadi besar dan kita berguna bagi orang lain. Jadi jangan lupa, kita tidak hanya berguna bagi Bapak Ibu kita, tapi berguna bagi semua orang. Ad maiorem natus sum, saya dilahirkan untuk besar, bukan untuk diriku tapi untuk keselamatan manusia. Lihatlah Maria, lihatlah Yesus, lihatlah Yohanes Pemandi, dan banyak tokoh-tokoh lain. Tuhan memberkati kita semua, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin.